Ya, Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, yang saya hormati Pak Alfitra Salam, selaku Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau IP. Para narasumber yang saya hormati, ada Prof. Syamsuddin Haris di sini, Prof. ya, Saiful, dan Prof. Nurlia. Para senior IP yang saya banggakan, di sini ada Pak Ferry, dan ada Ibu Dio juga di sini ya. Kemudian teman-teman media dan tamu undangan yang sudah hadir di Zoominar kali ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Zoominar kali ini yang bertema pewacanaan MPR RI menjadi lembaga tertinggi. Nah, sebelum memulai diskusi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya undang Ketua Umum IT, Pak Alfitra ya, Salam, untuk ya, memberikan pengantar diskusi. Kepada Pak Alfitra, dipersilakan. ya, terima kasih Nona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. saya hormati sobat-sobat pengurus pusat IP, pembicara dan para peserta yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Sebenarnya isu tentang amandemen Konstitusi kelima ini sebenarnya sudah lama bergulir di era politik kita ini, terutama yang dilontarkan oleh elit-elit politik kita. Saya melihat paling tidak ada 6 isu yang berkaitan dengan amandemen konstitusi ini. Pertama adalah sejak awal kita selalu dilontarkan tentang perlunya haluan negara, GBHN. Saya kira itu isu pertama yang dilontarkan ketika alasan mengapa amandemen konstitusi diadakan. Kemudian yang kedua adalah pernah juga dilontarkan perlunya unsur independen dalam perwakilan DPR RI, seperti pemilu tahun 1955. Tahu-tahu sudah isu ini kemudian hilang. Kemudian yang ketiga perlunya utusan daerah di dalam MPR, saya kira kemarin juga dilontarkan oleh Ketua MPR. Kemudian yang keempat klausul tentang yang tadi kita bahas adalah tentang penundaan dan 3 periode masa presiden. Saya kira itu pernah juga dilontarkan oleh elit politik kita. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan pembubaran DPD. Saya kira Profesor Jimlit akhir-akhir ini sudah melontarkan pembubaran DPD kemudian untuk bergabung ke dalam DPR. Dan terakhir, kemarin 16 Agustus, Ketua MPR kita, Bapak Bambang Susatyo, melontarkan tentang pewacanaan MPR RI sebagai lembaga tinggi negara. Saya kira wacana atau isu yang dilontarkan oleh Bamsud dan juga didukung oleh Ketua DPD Bapak Lanyali juga mendukung, dan bahkan juga beberapa unsur partai, nanti mohon dikoreksi Pak Saiful, Pak Haris, PKS yang selama ini kita anggap oposisi ternyata juga mendukung. Kemudian yang kedua Nasdem, Bang Surya Paloh juga dengan jelas menyatakan untuk mendukung, dan bahkan juga Ibu Megawati, ini mau dicek lagi, Ibu Megawati juga mendukung untuk pewacanaan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Dan hanya satu partai yang baru melontarkan untuk menolak, yaitu Gerindra, yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra. Saya kira isu-isu ini akan menjadi hal yang urgent dalam perpolitik Indonesia, karena selama ini kita selalu melihat isu-isu ini terjadi biasanya menjelang pemilu, dan ini tentunya akan menjadi perhatian kita. Paling tidak di dalam diskusi pada siang hari ini saya melihat tentang urgensinya. Seberapa jauh urgensi tentang amandemen konstitusi kelima tersebut. Kemudian yang kedua, kemana arahnya. Karena selama ini saya melihat arah dari perubahan konstitusi itu adalah presidensial, memperkuat presidensial. Dan sekarang ini kenyataannya adalah justru legislative heavy. Ini saya kira arah-arah yang kita lihat kecenderungan yang terjadi. Sehingga di dalam hal konteks ini, IP menganggap penting membahas isu tentang MPR ini, paling tidak di samping urgensi tadi, arah tadi, dan kapan itu harus dilakukan. Karena beberapa isu tadi mungkin juga ada beberapa hal yang cukup penting untuk kita bahas. Oleh karena itu siang hari ini IP akan menampilkan 3 orang profesor nih. Profesor Haris nih sudah 4 tahun di KPK, nggak tahu, moga-moga masih bisa memberikan pencerahan kita semuanya. Karena sudah lama meninggalkan IP. Ibu Nurlia, Profesor Nurlia, sekarang Direktur Bu ya, Direktur Politeknik Setialan, ya kan? Ini sejajar dengan rektor Bu ya, kira-kira ya.
Dulu kepala sekolah, Pak. Oh, kepala sekolah. Dan terakhir Bung Saiful, ya kita ini sudah tak asing lagi nih, Bapak Survei Indonesia nih. Semuanya survei diborong oleh Bung Saiful. Saya kira itu saja yang pengantar saya dan terima kasih buat Nona dan pembicara semuanya. Moga-moga diskusi IP pada siang hari ini bisa memberikan masukan kepada MPR dan memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Alfitra untuk pengantar diskusinya. Bagi teman-teman media yang baru bergabung, terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk teman-teman yang lain juga, baik pengurus pusat IP, pengurus cabang, maupun teman-teman dari masyarakat sipil ya. Sebelumnya diskusi ini dibuat, seperti yang tadi Pak Alfitra sampaikan, diskusi ini dibuat untuk menanggapi pewacanaan MPR RI sebagai lembaga tertinggi. Ya, setelah sebelumnya, kalau kita ingat, Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI kompak, sama-sama kompak mengusulkan agar MPR dikembalikan jadi lembaga tertinggi negara. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, ya langsung saja saya mulai dari Pak Saiful Mujani terlebih dahulu. Bagaimana Prof menanggapi pewacanaan ini? Seberapa urgent Prof pewacanaan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara? Oke, baik Mbak Nona. Saya sangat tertarik dan concern gitu ya dengan gagasan tentang kembali ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Saya mungkin ini kayak semacam kalau dulu kita di sekolahan ingat sama satu pendekatan dalam ilmu politik, bringing the state back in, ya. Itu kayak mungkin kalau konteksnya dalam ini mungkin bringing the MPR back in, kayak gitu ininya kan kalau mau kita pakai. Tapi kalau saya di sini dengan pertanyaan tentu saja. Bringing the MPR back in dalam tanda tanya, gitu. Apakah mau menghadirkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Saya mungkin mau melihat konteks pentingnya MPR, gitu ya, dalam sejarah kita sedikit, gitu ya. Ini kayak kuliah Pak Ketua, gitu ya, sedikit. Maaf, tapi saya tentu highlight aja. Kalau kita perhatikan kan, yang memberikan landasan MPR sebagai lembaga sebagai lembaga tertinggi negara itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu semua yang sebelum itu di amandemen ya. Di sana, walaupun tidak ada sebetulnya kata-kata MPR yang saya tahu ya, MPR sebagai lembaga tertinggi negara secara eksplisit itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi itu mungkin penyederhanaan, bukan penyederhanaan, tapi kita menyebutnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara kan dilihat dari fungsi dan perannya, bukan dari istilahnya kan gitu, Mas Haris ya. Jadi ya. Nanti substansi tentang perbedaan antara sistem MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan sistem yang kita anut sekarang mungkin Mas Haris sama Ibu Nuria nanti akan membahasnya. Tapi saya mau lihat konteks MPR itu sendiri. MPR kita tahu itu adalah hasil kerja BPUPKI dan PPKI, gitu ya. Yang itu kemudian disahkan setelah 1 hari kita mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi tanggal 18 kurang lebih kayak begitu. Itu yang kita kenal. Yang kalau bapak-bapak kita di MPR itu menyebut kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, gitu ya. Yang asli itu ya itu yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, kira-kira kan begitu. Dengan tentu saja setelah merubah Piagam Jakarta itu, ya.
Nah, itu dasarnya. Di sana di dalam apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen tersebut, yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar yang asli itu, di situ kan pertama saya mau menekankan pada undang-undang yang belum di amandemen ini adalah bab 1 pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata republik itu penting ditekankan karena itu menjadi satu sumber yang harusnya mendapatkan perhatian yang serius dari elit politik kita, maknanya apa, kira-kira begitu. Kedua, kemudian bab 1 ayat 2 gitu, pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu mungkin yang jadi dasar pertama MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi kedaulatan di rakyat, ada pada rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR punya semacam pelaksana gitu ya dari kedaulatan rakyat tersebut. Jadi dia punya dasar konstitusional. Itu dasar yang paling kokoh yang dijadikan untuk mengatakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, di sana ada turunannya tentu saja beberapa fungsi yang nanti membuat perbedaan sistem MPRisme lama, MPRisme saya sebutnya itu MPRisme, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan sistem sistem yang kita anut setelah reformasi sekarang ini, yaitu setelah dia didefinisikan sebagai lembaga tertinggi negara, dia merupakan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Berikutnya adalah perannya salah satu yang krusial adalah kita tahu itu yang memilih presiden itu adalah MPR, kira-kira begitu. Dan MPR itu siapa? Kita tahu itu dari DPR dan perwakilan daerah dan golongan. Dan itu yang pertama. Berikutnya adalah MPR merumuskan tadi yang Pak Ketua tekankan, merumuskan dan memutuskan GBHN. Yang dalam prakteknya sepanjang misalnya dalam Orde Baru, GBHN itu adalah landasan untuk kerja pemerintah. Jadi presiden harus bekerja menurut GBHN, kira-kira begitu. Nah, itu poin-poin yang penting. Nah, masalahnya sekarang ketika Bung Karno itu kan kita belum pemilu ya waktu itu. Jadi elit bersepakat, sebut begitu, Bung Karno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Itu kan kesepakatan di antara elit. Kita tidak tahu apakah orang Sumatera setuju dengan itu atau tidak. Kita tidak tahu, kecuali juru bicara, kepala suku atau apapun namanya gitu, para intelektual pada waktu itu. Tapi ya udah, karena itu kondisi transisi, sebut begitu. Kita memahaminya, Bung Karno waktu itu sebagai presiden, dan pada masa itu dalam aturan peralihan, presiden itu waktu itu didefinisikan sebagai dalam konteks sistem presidensial. Umurnya nggak sampai 1 tahun lah itu ya, masa transisi itu. Jadi Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan awalnya kan gitu. Jadi kita sebetulnya udah menganut sistem itu. Dan dalam semangatnya yang saya tangkap dari pidato-pidato Bung Karno memang mendefinisikan kedaulatan rakyat itu, uji yang melaksanakannya adalah presiden yang dipilih oleh rakyat. Semangatnya ke sana, bukan ke dalam MPR. Bukan MPR yang kemudian menjelma menjadi pelaksana dari kedaulatan rakyat itu. Tapi dia lebih pada presiden. Oleh karena itu,
mungkin itu subjektivitas Bung Karno, mungkin ya bisa ditafsirkan begitu, bisa saja masuk akal karena beliau presiden, maka presiden ingin punya peran tidak hanya sebagai kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan, kan kira-kira kayak begitu. Nah, tapi dalam perkembangannya, ini apa namanya lembaga yang melahirkan Undang-Undang Dasar ini, apa namanya tadi PPKI ya, PPKI itu kan ditransformasi menjadi KNIP gitu ya, Komite Nasional Indonesia, kan kayak begitu. Nah, itu lembaga yang baru, di mana di lembaga inilah ada semacam tim yang membantu kerja presiden untuk sistem presidensial, kira-kira begitu. Tapi dalam perkembangannya kemudian muncul ide agar Komite Nasional ini itu independen dari presiden. Nah, maka muncullah ide apa namanya semacam kelompok kerja kayak begitu, kelompok kerja untuk pemerintah yang itu tidak bertanggung jawab pada presiden, tidak bertanggung jawab atau bukan bagian dari pemerintahan presiden, tapi ingin berdiri sendiri. Maka kemudian terjadi transformasi pada bulan November 1945 dari sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala pemerintahan juga, berubah menjadi kepada sistem parlementer, kira-kira begitu. Yang berubah dari Presiden Soekarno kemudian ke Syahrir. Syahrir yang punya ide itu. Bukan punya ide, tapi yang kemudian dipilih, ditunjuk, dan disepakati menjadi Perdana Menteri pertama. Nah, dari situ sistem parlementer mulai, gitu ya, pada bulan tanggal 14 kalau tidak salah, bulan November 1945. Nah, dari situ ide tentang MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu diterjemahkan ke dalam sistem parlamentarisme sebenarnya. Nah, sementara Presiden Soekarno itu lebih melihatnya ke dalam sistem presidensial. Yang paling cocok sebenarnya memang adalah kalau MPR yang dijadikan dasar, maka lebih cocok memang ke dalam sistem parlementer, ke dalam sistem presidensial. Nah, namun demikian, undang-undang dasar yang disebut asli tadi, yang jadikan landasan untuk perubahan dari sistem presidensial ke dalam sistem parlementer itu, disepakati oleh para founding father kita, para tokoh-tokoh, para pimpinan kita waktu itu sifatnya kan sementara. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang disebut asli oleh Pak Bambang Susatyo, bapak-bapak kita di MPR itu kan oleh bapak-bapak kita tahun 40-an, 50-an itu dianggap sementara kan. Dan diharapkan, kata dalam pidato Bung Karno di Konstituante waktu itu, Konstituante sudah terbentuk dari hasil pemilu 1955, maka di situ terjadi rangkaian persidangan dan perdebatan untuk membahas konstitusi. Diharapkan Konstituante ini akan melahirkan undang-undang dasar yang kuat, yang kokoh, yang punya legitimasi, karena yang memutuskannya adalah orang-orang dipilih oleh rakyat, punya dasar legitimasi demokratik yang kuat, kira-kira begitu. Itu harap dalam pidato Bung Karno seperti itu. Tapi Bung Karno sendiri lagi-lagi mendefinisikan atau cenderung melihat sistem kita itu ke dalam sistem presidensial, bukan ke dalam sistem parlementer. Misalnya dia mendefinisikan tadi yang saya sebut kata republik, gitu ya. Apa artinya republik bagi Bung Karno? Republik itu ya dia kontraskan dengan kerajaan, kan gitu. Republik adalah sistem pemerintahan di mana kepala
negaranya itu seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Itu kan sistem presidensial banget. Dalam pidato Bung Karno saya menangkap pernyataan Bung Karno seperti itu. Nah, itu aspirasi kemunculan daripada perdebatan. Di satu sisi memang ada ide untuk menganut sistem parlementer. Syahrir dan teman-temannya, Bung Karno cenderung ke dalam sistem presidensial. Kenapa sistem MPRisme yang lebih akomodatif terhadap sistem parlementer yang muncul pada waktu itu adalah, saya punya, mungkin ini perlu studi lebih lanjut, mungkin udah ada yang melakukannya, bahwa kebanyakan intelektual kita itu kan intelektual didikan Belanda. Dalam beberapa, ya iyalah gitu ya, kebanyakan intelektual didikan Belanda. Sistem politik yang dimaksud demokrasi itu ya demokrasi Eropa Barat, Belanda, Inggris kayak gitu. Ya, sistemnya memang sistem parlementer. Jadi pengaruh itu. Kemudian setelah Belanda pergi, Jepang juga sistemnya sistem parlementer. Kenapa mereka menganut sistem parlementer? Karena tidak terjadi semacam revolusi sosial di negara-negara Eropa Barat itu, kecuali Prancis. Jadi mereka masih punya raja. Dan rajanya sampai sekarang pun kayak di Inggris, walaupun itu hanya kepala negara, tapi penting posisi itu untuk menciptakan stabilitas negara. Ada kepala negara itu tidak terganggu oleh dinamika politik. Nah, oleh karena itu, karena mereka punya raja, maka yang cocok sistem pemerintahannya ya parlementer. Gunjang-ganjing parlemen tidak akan mengganggu negara, stabilitas negara, kira-kira begitu, karena punya raja tadi. Lain dengan di Amerika, lain dengan Prancis. Di Prancis terjadi revolusi sosial, rajanya dijatuhkan kayak begitu. Demikian juga di Amerika Serikat. Amerika Serikat revolusi kemerdekaan, perang kemerdekaan, ini lepas dari Inggris kayak begitu. Begitu lepas dari Inggris, tidak ada lagi raja. Maka dibutuhkan dalam tanda kutip raja baru. Raja baru yang punya legitimasi kuat dari rakyat. Itu siapa? Ya presiden. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, Bung Karno, Indonesia waktu itu, menurut pemahaman saya adalah konteksnya lebih mirip Amerika atau Prancis. Raja kita udah hilang semua. Dan tidak ada juga raja pada tahun 40-an, 50-an, atau beberapa tahun sebelum kemerdekaan, yang kuat, yang wilayah kekuasaannya seperti Indonesia bekas jajahan Belanda itu kan tidak ada. Kita tidak punya raja. Oleh karena itu kita butuh raja baru. Raja baru itu yang punya, kalau dalam sistem politik modern, yang punya akar dan legitimasi yang kuat dari masyarakat, yaitu presiden. Jadi makanya Bung Karno mendefinisikan republik itu adalah satu pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat, yaitu presiden. Dia nyebut istilahnya eksplisit presiden yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi ada memang dari awal perdebatan tentang ini. Tapi kemudian lepas dari ini kan kita bisa menganut terserah mau kedua-duanya sistem parlementer maupun sistem presidensial. Itu kan kedua-duanya bisa demokrasi. Tidak masalah. Cuma kita harus melihat konteks spesifik sejarah Indonesia. Dan itu pelajaran yang penting menurut saya. Adalah bahwa ketika kita menganut sistem parlementer, jadi sepanjang tahun 45 sampai 59, ketika parlemen dibubarkan, demokrasi berakhir, dibubarkan oleh Bung Karno, itu kan kita punya sistem parlementer dengan pemerintahan. Kalau saya hitung dari catatan, kalau tidak salah, itu ada 17 atau 18 kabinet selama 14 tahun. Bayangkan, jadi rata-rata umur kabinet itu kalau dirata-ratakan itu hanya 8 bulan.
alangkah tidak stabilnya pemerintahan, kan begitu. Ya. Kenapa begitu tidak stabil? Kenapa di Inggris stabil atau di Jerman stabil gitu ya sistem parlementer itu? Karena kecenderungan di kita adalah sistem multipartai yang sangat ekstrim. Jadi susah. Kalau kayak di Inggris partai buruh ya bisa dominan gitu. Atau di Jepang partai Demokrat itu apa namanya? Demokrasi liberal di demokrasi liberal di Jepang itu bisa mayoritas besar gitu sehingga bisa menjaga stabilitas politik kira-kira begitu. Tapi di kita dari awal kita menganut demokrasi tahun 50-an kan partai paling besar hanya PNI itu pun kekuatannya hanya 22%. Seperti sekarang lah. PDIP sekarang kan hanya 20-an% kurang lebih kayak gitu. Jadi sangat terfragmentasi. Nah ini sumber instabilitas kalau kita menganut sistem parlementer. Nah kenapa begitu? Karena kalau dalam sistem kepartaian yang terpolarisasi begitu ekstrim, seperti yang kita alami sampai hari ini, itu tidak ada kekuatan dominan di DPR atau kalau pakai sistem parlementer di parlemen, maka sangat potensial koalisi itu akan berubah setiap saat. Itu merupakan sumber instabilitas politik dan kegagalan demokrasi. Jadi Bung Karno dengan jalan otoriter membubarkan parlemen, membubarkan bahkan beberapa partai politik kayak begitu. Itu salah satu sumbernya karena kinerja pemerintah tidak jalan, demokrasi tidak menghadirkan pemerintahan yang efektif, kira-kira begitu. Itu sumber juga, sumber tidak jalannya pemerintahan itu sumber dari kegagalan demokrasi di banyak negara. Dan kita selama 14 tahun, dulu tahun 50-an, ya kita gagal dengan demokrasi kita. Salah satu penyumbangnya adalah karena pemerintahan parlementer itu tidak jalan. Sistem MPR yang kurang lebih seperti parlemen itu baru bisa stabil dan parlemen dan stabil dan bekerja dengan cukup baik apabila dia berdampingan dengan otoritarianisme. Jadi MPR itu bisa berfungsi sebagai lembaga tinggi negara apabila dia berdampingan dengan sistem kepemimpinan otoritarianisme. Seperti Bung Karno. Begitu dia membubarkan parlemen, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, artinya menganut MPR, itu relatif stabil sampai 67 Bung Karno dijatuhkan, kan begitu. Tidak ada pemilu pada waktu itu. Dan kemudian begitu dijatuhkan, jadi Bung Karno sebagai seorang diktator waktu itu bisa menjaga sistem parlementarisme itu, bukan parlementarisme, sebagai sistem MPRisme itu mungkin lebih tepatnya, atau sistem parlementer itu menjadi stabil bila berdampingan dengan kepemimpinan otoritarian. Kalau berdampingan dengan kepemimpinan demokratik, itu sudah terbukti tidak bisa jalan. Hasil pemilu 55 selama 4 tahun, itu tidak bisa menghasilkan pemerintahan yang stabil. Nah, begitu Bung Karno dijatuh, sistem MPRisme di zaman Orde Baru juga stabil. Kurang lebih 32 tahun di bawah Pak Harto. Kenapa itu bisa stabil? Karena Pak Hartonya otoritarian. Kalau Pak Hartonya itu tidak otoritarian, terjadi konflik perubahan-perubahan koalisi dan seterusnya di MPR, itu kan menciptakan instabilitas politik. Dan saya percaya itu. Kalau kita menganut demokrasi pada zaman Pak Harto dengan landasan konstitusional MPRisme, saya yakin Indonesia tidak stabil waktu itu. Nah, oleh karena itu cita-cita atau harapan pimpinan founding father kita, Undang-Undang 1945 itu dikoreksi, ya, diperbaiki dan seterusnya, agar kita punya sistem yang kuat dan demokratik, punya legitimasinya dari rakyat, itu dijawab oleh
bapak-bapak kita ketika terjadi reformasi dan yang kita miliki sekarang. Menurut saya itu adalah jawaban terhadap aspirasi yang berkembang di antara founding father tahun 50-an. Tentu saja di sana-sini masih ada kekurangan, tentu saja. Tapi jauh lebih baik daripada ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tersebut, yang disebut asli itu. Padahal yang asli yang dimaksud itu oleh bapak-bapak kita sebut itu sementara, harus diperbaiki. Ini kok yang sekarang, pimpinan kita yang sekarang ingin kembali kepada yang diminta tidak baik itu oleh founding father kita. Yang bagi saya itu merupakan bisa menjadi sumber instabilitas politik kalau itu dianut, kalau itu diterapkan dengan demokrasi. Kecuali kita akan punya presiden yang otoritarian. Itu bisa. Mungkin itu dulu, Mbak Nona. Jadi kesimpulan saya adalah gagasan tersebut tidak menolong kita menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita kembali ke dalam MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Terima kasih sebelumnya. Nanti kita diskusi. Baik, terima kasih Prof. Saiful. Ya, ada beberapa poin catatan di sini, berarti MPRisme itu tidak cocok dengan sistem kepemimpinan yang demokratik ya Prof ya. Jadi cocoknya itu dengan yang otoriter begitu. Baik, Prof Haris, bagaimana mesti kedudukan MPR yang ideal dalam konteks sistem presidensial, Prof? Iya, makasih Mbak Nona. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya senang sekali Mas Saiful Mujani sudah mendahului tadi ya dengan latar belakang yang bagus ya, yang historis mengenai UUD 1945 maupun mengenai sistem MPR itu sendiri. Nah, pada saat ini saya ingin tidak lagi menyinggung yang lalu, tapi mencoba melihat atau merespon apa yang menjadi wacana belakangan ini ya, khususnya wacana pengembalian posisi majelis atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai konstruksi konstitusi hasil amandemen. Yang kedua, coba slide yang kedua itu. Ya, yang pertama konstruksi UUD hasil amandemen. Yang kedua dan yang ingin saya sampaikan adalah melihat kembali tuntutan dan semangat reformasi 1998 yang melatar belakangi amandemen konstitusi. Yang ketiga, kita mencoba melihat konstruksi majelis pasca amandemen. Yang keempat, kita mencoba mendiskusikan konstruksi ideal majelis dalam skema sistem presidensil. Dan yang kelima sebagai penutup adalah kita mencoba melihat apa dampak wacana atau gagasan pengembalian posisi majelis sebagai lembaga tertinggi negara bagi masa depan demokrasi kita. Nah, saya mencoba melihat memulai dengan konstruksi UUD 1945 hasil amandemen. Saya berpendapat bahwa sulit dibantah atau sulit dipungkiri bahwa salah satu hasil reformasi yang monumental itu adalah UUD 1945 hasil 4 tahap perubahan yang dilakukan sejak 99 sampai tahun 2002.
Jadi bagaimanapun kita mesti akui hasil amandemen konstitusi itu adalah produk reformasi yang monumental. Bagi saya sangat monumental. Ini terlepas berbagai kelemahannya tentu saja ya, sebab bagaimanapun saya juga melihat ya cukup banyak kelemahan di dalam konstitusi amandemen itu. Tapi secara keseluruhan, bagaimanapun kita mesti mengapresiasi konstitusi hasil amandemen itu sebagai produk reformasi yang monumental. Kenapa? Sebab konstitusi hasil amandemen itu bagi kita atau minimal bagi saya berhasil memastikan format sistem politik atau sistem pemerintahan pasca Soeharto. Nah, apa itu? Yaitu apa yang secara akademik disebut sebagai sistem demokrasi presidensial. Sebab walaupun tidak eksplisit dinyatakan di dalam UUD 1945 hasil amandemen, tapi secara substansi muatan konstitusi hasil amandemen itu menuju pada apa yang kita sebut sebagai sistem demokrasi presidensial. Mengapa demikian? Ada sejumlah hal yang bisa kita catat ya, yang menunjukkan bahwa konstitusi hasil amandemen itu memang secara substansi menganut sistem presidensial. Yang pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden atau pembatasan kekuasaan presiden menjadi maksimal 2 kali 5 tahun. Jadi hanya 2 kali 5 tahun. Kemudian juga yang lain adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang selanjutnya adalah pengalihan lokus otoritas atau kewenangan legislasi yang semula ada pada presiden, kemudian dialihkan ke DPR. Walaupun sebagaimana kita ketahui, tetap melalui persetujuan bersama dengan presiden. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam konstitusi hasil amandemen itu sudah ada pemisahan kekuasaan yang relatif jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa konstitusi hasil amandemen itu melembagakan kedudukan presiden yang merupakan eksekutif yang bersifat tunggal. Eksekutif yang bersifat tunggal adalah maksudnya tentu saja adalah kekuasaan presiden yang tidak bisa dibagi-bagi atau tidak terbagi termasuk pada wakil presiden. Nah, kita akan melihat pada poin kedua selanjutnya. Mbak Nona tolong di. Nah, kita coba cek kembali apa konteks semangat dan tuntutan reformasi 1998. Itu jelas sekali. Salah satunya adalah amandemen konstitusi, amandemen UUD 1945. Merupakan salah satu dari 6 tuntutan reformasi. Selain 5 tuntutan yang lain. Apa itu? Yaitu adili Soeharto dan kroninya, kemudian hapus difungsi ABRI, hapus KKN atau kolusi korupsi nepotisme, kemudian otonomi daerah yang seluas-luasnya, dan penegakan supremasi hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui, di balik tuntutan terhadap amandemen konstitusi, itu ada 2 isu pokok yang menonjol dan hampir selalu dikemukakan oleh elemen civil society maupun oleh gerakan mahasiswa. Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan atau masa jabatan presiden. Dan yang kedua adalah pemilihan presiden secara langsung. Dan kita ketahui pula bahwa salah satu kesepakatan di majelis, khususnya di PAS 1,
panitia ad hoc 1 sebelum amandemen itu dilakukan, bahwa perubahan konstitusi atau amandemen konstitusi ditujukan atau dimaksudkan adalah dalam konteks penguatan sistem presidensil. Nah, itu jelas sekali konteksnya, yaitu atau tujuannya penguatan sistem presidensil. Walaupun sebagaimana yang juga saya baca ya di sejumlah disertasi teman-teman ya mengenai amandemen konstitusi, juga tidak ada diskusi mengapa pilihannya jatuh pada sistem presidensil. Tadi penjelasan Mas Saiful saya kira sangat jelas ya, bahwa sistem presidensil itu adalah apa ya, sebagai mungkin semacam antitesa dari kegagalan sistem parlementer tahun 50-an. Tapi poin saya di sini adalah bahwa sayangnya tidak ada diskusi yang luas, diskusi yang signifikan sebelum majelis menyepakati untuk memperkuat sistem presidensil. Mengapa? Kecuali bahwa dugaan saya sistem presidensil itu dipilih akibat stigma terhadap sistem parlementer yang dianggap hanya menghasilkan kabinet yang jatuh bangun dan seterusnya itu. Ya, lanjut. Nah, kita sekarang mencoba melihat konstruksi majelis setelah amandemen. Nah, kalau kita membaca ya pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen, dinyatakan di sana, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu pasal 2 ayat 1. Nah, kemudian terkait kewenangannya, pasal 3 ayat 1 dinyatakan majelis atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sedangkan pasal 3 ayat 1, maksud saya pasal 3 ayat 3 dinyatakan MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam pasal-pasal selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pemberhentian presiden yang menjadi kewenangan majelis ini melalui tahap yang sangat sulit. Melalui penilaian oleh MK dan seterusnya. Selebihnya kewenangan majelis itu saya melihatnya lebih bersifat seremonial. Apa itu? Misalnya saja pelantikan presiden dan wakil presiden, kemudian mengadakan sidang tahunan MPR dan seterusnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan melalui slide yang ketiga ini adalah bahwa sesungguhnya MPR sesudah amandemen konstitusi sudah berubah sama sekali. Dia tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dia juga tidak lagi dalam posisi sebagai mandataris yang memberikan mandat kepada presiden. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Saiful bahwa di dalam sistem konstitusi kita yang lama, yang asli atau yang disebut tadi sebagai sistem MPR, sebetulnya secara substansi itu lebih menggambarkan sebagai sistem parlemen, sebab supremasinya ada di tangan majelis. Majelislah yang memilih presiden dan majelislah yang memberikan mandat pada presiden untuk memegang kekuasaan. Slide selanjutnya.
Nah, sekarang saya ingin ajak kita mendiskusikan bagaimana idealnya sistem MPR itu, atau bagaimana idealnya posisi MPR dalam skema sistem presidensial. Nah, saya berpendapat majelis dalam skema sistem presidensial mestinya tidak bersifat permanen sebagaimana yang kita miliki saat ini. MPR seharusnya lebih merupakan wadah sidang gabungan atau sidang bersama atau joint session antara DPR dan DPD. Sehingga dengan demikian kalau majelis itu lebih sebagai wadah sidang gabungan, sehingga tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan kepemimpinan MPR yang permanen. Pimpinan MPR sebenarnya dapat dijabat secara bergantian oleh Ketua DPR dan Ketua DPD. Toh kepemimpinan MPR hanya diperlukan pada saat berlangsungnya sidang gabungan atau sidang bersama antara DPR dan DPD. Saya berpendapat bahwa kepemimpinan MPR yang bersifat permanen merupakan penghamburan keuangan negara. Mengapa? Sebab kalau kita melihat ya, pimpinan MPR saat ini yang terdiri atas 10 orang, 1 ketua dan 9 wakil ketua, negara harus membiayai dan memfasilitasi 10 orang pimpinan MPR sepanjang tahun, padahal tugasnya hanya mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Ini kan pemborosan yang luar biasa ini. Membiayai pimpinan MPR dan wakilnya yang 10 orang itu, dan kita ketahui tugas pimpinan majelis itu tidak lebih hanya mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Oleh sebab itu, saya berpendapat sebaiknya pimpinan majelis itu tidak bersifat permanen, melainkan ad hoc. Jadi, dia bisa dijabat secara bergantian oleh Ketua DPR dan Ketua DPD. Dan jabatannya itu hanya berlaku menjelang sidang gabungan atau sidang bersama antara DPR dan DPD. Nah, di sisi lain, keberadaan majelis yang bersifat permanen ini menjadikan sistem keparlemenan kita cenderung menjadi trikameral, jadi 3 kamar. Suatu realitas politik yang jarang kita temukan di tempat lain. Lanjut. Ya, nah saya sampai pada semacam kesimpulannya. Wacana pengembalian supremasi MPR bagi saya jelas merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Apalagi misalnya jika majelis kemudian diberikan kembali wewenang memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana UUD 1945 yang asli. Ini jelas suatu setback, suatu langkah mundur selama 25 tahun. Bagi saya, wacana pengembalian supremasi majelis atau ingin menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah sebuah romantisme buta. Seolah-olah MPR itu begitu hebat. Dan pandangan semacam ini atau wacana semacam ini hemat saya hanya bisa dilahirkan oleh orang-orang yang pikirannya picik dan juga kerdil, yang bukan hanya menafikan urgensi hadirnya suara
rakyat sebagai penentu akhir masa depan bangsa kita, melainkan juga memandang rakyat kita sekedar sebagai angka-angka belaka yang aspirasi dan kepentingannya bisa dimanipulasi oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, saya berpendapat sebaiknya wacana semacam ini kita lawan dan tentu harus ditolak. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Mbak Nona, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Haris. Ya. Terima kasih Prof. Haris atas paparannya. Baik, sekarang kita ke Prof. Nurliah. Bagaimana Prof. Nurliah? Kira-kira harus nggak sih MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi negara, Prof? Ya, saya izin memaparkan juga dikit ya sebelum kita diskusi. Baik, Biar Prof. runut. Boleh nih, saya share sekarang. Monggo, Prof. Iya, Prof. Sepertinya ini oke. Baik. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Bisa, ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nona. Terutama terima kasih kepada IT kembali menggugah kita untuk sama-sama berdiskusi terkait isu yang saat ini memang sedang hidup lagi ya setelah 17 Agustus kemarin. Izin saya ikut nimbrung nih diminta Pak Ketua. Kalau Pak Ketua udah minta kita wajib ikut. Baik, kira-kira ini sekedar mengingatkan lagi bahwa posisi kita saat ini memang berada yang di bawah. Langsung saja kalau tadi Pak Bunyani menyampaikan memang kita kembali ke undang-undang yang mana. Kebetulan Pak Bunyani disertasi saya juga terkait dengan power relation ya, hubungan kekuasaan antara eksekutif legislatif di sistem presidensial dengan membandingkan Amerika waktu itu. Nah, saya di bab 2 disertasi dan sudah menjadi buku itu, saya memaparkan konstruksi sistem presidensial kita. Dalam konstruksi sistem presidensial kita memang menguatkan kembali Pak Bujani tadi mengatakan, Soekarno mengatakan undang-undang kita ini belum yang sempurna. Kita belum bisa mencapai undang-undang yang sempurna karena memang pada masa itu Belanda masih datang untuk menguasai kembali kita. Maka pada saat yang tepat nanti itu akan bisa dilakukan perubahan. Dan rupanya perubahan itu tidak lama Pak Mujadi. Bukan malah beberapa bulan tapi 3 bulan saja. Jadi itu disebutnya dengan maklumat. Ya, maklumat 10. Maklumat 10. Maklumat 10 itu di bulan Oktober. Maklumat 10 apakah karena bulan Oktober atau gimana? Tapi disebutnya maklumat 10 yang memang tadi kita berubah menjadi parlementer pada saat itu ya. Jadi hanya 3 bulan dan memang Pak Soekarno pada saat disampaikan itu sedang berada di Yogyakarta. Nah, kita menyadari, saya tidak setback lagi ke sejarah yang sudah disampaikan Pak Mujani, tapi setelah reformasi kita kemudian menguatkan bahwa inilah sistem presidensial yang kita pilih ya. Meskipun pada masa sidang BPUPK para founding fathers kita itu meyakini bahwa kita harus punya sistem sendiri, tidak meniru Barat. Kita harus punya sistem sendiri karena kapitalisme yang sangat kuat atau karena parlemen yang berganti-ganti. Maka kita merumuskan sistem tersebut. Nah, inilah di hadapan kita nih posisi kita sekarang MPR, DPR, DPD. Menjadi pertanyaan kemudian ketika baru-baru saja kita mendengarkan ya banyak terutama setelah Ibu Mega menyampaikan ya perubahan itu penting dan ke Ketua MPR. Tapi kita melihat dulu nih tugas wewenang MPR yang saat ini melekat ya, mengkaji sistem ketatanegaraan, mewadahi berbagai arus pemikiran ya, melantik presiden wakil presiden. Saya sempat diundang oleh teman-teman kita di MPR ketika melihat bagaimana sih posisi MPR saat ini. Salah satunya rupanya ini juga sekaligus kita perbincangkan ketika pelantikan presiden dan wakil presiden, apakah anggota MPR itu
menjadi undangan saja, sebenarnya dia tidak melantik, dia sebagai undangan biasa saja. Karena ternyata menyampaikan pidatonya itu bukan lagi anggota MPR sebagai MPR-nya, tapi bukan untuk melantik. Jadi bunyinya malah bukan untuk melantik. Ini juga dilihat sebagai salah satu masalah yang ada saat ini ketika presiden terpilih, siapa yang melantik? Sementara mereka hanya sebagai undangan saja untuk hadir. Seperti itu. Nah, isu ini memang tadi di awal-awal kita, ini kok isu bolak-balik ya ada. Ya. Ini berkembang lagi setelah Ibu Mega menyampaikan itu, disambut kemudian oleh Ketua MPR bahwa ini memang idealnya MPR dikembalikan lagi sebagai lembaga tertinggi. Nah, sekarang sebagai lembaga tertinggi, apakah kembali kepada fungsinya sebelumnya? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan. Saya kira tidak menyebutkan bahwa kembali ke fungsi awalnya hanya sebagai lembaga tertinggi, salah satunya alasannya GBHN. Nah, itu yang sering kita didengar. Kita sering dengar bahwa tidak ada lagi yang memantau presiden terpilih, bagaimana programnya dalam 5 tahun, 10 tahun ya. Kalau dulu kita masih mengenal jangka pendek, menengah, dan panjang, ini siapa lagi yang mengawasi itu untuk menuju 2045? Nah, itu alasannya. Tapi tentu kita bisa bertanya apakah hanya itu alasannya dengan GBHN, nanti juga ada beberapa jawaban. Disebutkan juga jika, nah ini salah satu alasannya, jika ya perlu ada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden jika pemilu tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi darurat. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya. Apakah kita sudah memprediksi bahwa akan ada pemilu dalam kondisi darurat? Bukankah kita harusnya semua satu suara sepakat bahwa ini tidak akan terjadi darurat, kita akan berjalan baik-baik saja dengan pemilu yang kita sudah rancang dengan baik dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian upaya, ini alasannya awalnya ya, upaya amandemen ini dianggap sebagai hal yang dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Dari beberapa teori tentang amandemen of constitutions, memang di beberapa negara ada yang memang sangat rigid untuk mengubah konstitusinya. Jepang misalnya itu hampir tidak mengubah konstitusinya seperti itu. Tapi ada juga yang sangat fleksibel dalam mengubah konstitusinya. Nah, kita melihat pro dan kontra tentang wacana MPR ini kembali menjadi lembaga tertinggi. Kalau saya ingin melihatnya pada dimensi akuntabilitas. Jadi kalau Pak Mujani tadi melihat bagaimana historiknya, ya, apakah kita benar-benar kembali, dan Pak Mas Haris tadi menyampaikan tentang justru lebih keras lagi Mas Haris ya, nggak perlu ada MPR kan. Itu memakan uang negara di tengah hutang negara kita yang lumayan besar. Kalau saya ingin melihat kepada konstitusinya, akuntability-nya. Nah, di dalam semua pengambilan kebijakan, apalagi ini konstitusi. Konstitusi sifatnya lebih kuat, lebih besar ya efeknya, dampaknya. Kalau undang-undang saja, ini kalau kita bicara merumuskan undang-undang saja sangat dibutuhkan yang namanya akuntabilitas, apalagi ketika kita bicara tentang konstitusi, maka di situ dibutuhkan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas apa? Dari berbagai sumber yang saya coba ketik di sini, saya ingin melihat pertama yang di bawah ini openness, keterbukaan. Apakah partai-partai yang ada saat ini ya elit-elit politik sudah cukup terbuka untuk membicarakan itu? Faktanya ketika kita mengubah konstitusi kita dari tahun 99 ya, judulnya amandemen, tapi kita totally merubah karena itu lebih dari 50% ya isi undang-undang itu berubah. Siapa yang bisa menjamin bahwa perubahan itu hanya di GBHN saja ya? Apakah tidak merembet kepada kepentingan-kepentingan lain? Nah, ini harus ada komunikasi yang terbuka, openness, kemudian harus ada trust, bagaimana kemudian elit-elit politik ini bisa melahirkan trust itu kepada masyarakat. Kita lah rakyat ini sebagai pemilik kedaulatan ya. Para elit politik ini ketika mengatakan kita harus kembali kepada konstitusi, trust apa yang diberikan? Ya, kejujuran, truth apa yang diberikan kepada rakyat bahwa ini memang kita membutuhkan. Nah, kalau bicara accountability, kita juga bicara tentang
untuk apa dan untuk siapa. Nah, itu untuk apa dan untuk siapa. Apakah memang dalam beberapa perubahan konstitusi di berbagai negara, memang ada tuntutan mendesak dari rakyat. Biasanya seperti itu, tuntutan mendesak dari rakyat bahwa kita berada dalam situasi yang berbahaya. Ya. Nah, itu yang harus dibuka, situasi berbahaya seperti apa yang sedang kita alami untuk perlu melakukan perubahan konstitusi, ya, amandemen tentu saja ya yang kita akan lakukan dengan kembali lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi begitu. Dan termasuk juga resilience ini kita perlu mempertimbangkan keberlanjutan, ya, keberlanjutan dari setiap peraturan yang kita buat. Dan ketika bicara konstitusi, ini yang paling tinggi urutannya di peraturan perundang-undangan kita, maka kita harus merespon. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kita melakukannya, ya perlu ada transparansi di situ. Karena dari alasan-alasan tentu ada pros dan kon, ya. Alasan-alasan tentang GBHN misalnya juga ada alasan counternya, ya. Kemudian alasan tentang siapa yang melanjutkan kepemimpinan jika terjadi masif masalah, ya, pemilu, ya, kita juga sudah mengaturnya di undang-undang di triumvirat seperti itu. Ya, nanti saya ada paparan lagi di situ. Tapi kita fokus dulu di masalah konstitusi. Apakah kita sudah cukup memberikan transparansi? Kenapa kita mesti melakukan perubahan tersebut? Kalau misalnya dari pimpinan partai melihat itu, tapi apakah itu sudah tersampaikan kepada publik? Kita perlu ingat, kita selalu mengatakan kita ini demokrasi, ya. Kalau negara demokrasi berarti ada keterbukaan yang dirasakan oleh masyarakat, tidak tiba-tiba berubah, tapi masyarakat without any concern, ya, tanpa pengetahuan masyarakat tiba-tiba kita sudah berubah. Mungkin di zaman pada saat Pak Soekarno memerdekakan kita tidak ada perlu concern dari rakyat, kita merdeka saja, tidak perlu lagi concernnya. Karena memang kita dari masa penjajahan, ya. Tapi kalau masa ini ketika kita semakin terbuka, ya, kita juga di semua sektor, ya, menyatakan pemerintah yang terbuka, open government, ya, trust government. Nah, ini yang harus kita sertakan juga bagaimana responsibilitasnya, ya, bagaimana controllability-nya ketika melakukan amandemen, bagaimana kita mengontrol itu tidak menjadi perubahan yang luar biasa yang malah di luar ekspektasi masyarakat seperti itu. Ya, karena ketika elit-elit ini berkumpul tidak ada tidak terjadi transparansi, kita tidak tahu apa yang akan dibicarakan dan nanti menghasilkan undang-undang seperti apa. Padahal nanti yang merasakan hasil dari perubahan itu adalah rakyat Indonesia, bukan saja para elit yang membuat undang-undang tersebut. Nah, perlu juga kita pertimbangkan terkait check and balance. Ya. Check and balance ini kalau melihat perimbangan kekuatan DPR, Presiden saat ini memang kita pada posisi unified government. Unified government ini di mana partai presiden itu sudah sama warnanya dengan partai yang mewarnai di parlemen. Ya, jadi kita tidak sedang berada di divided government. Kalau divided government warna parlemennya itu berbeda dengan warna presidennya. Maka akan cenderung terjadi persetujuan jika sudah di-boost oleh beberapa elit partai. Tapi tentu rakyat ini menjadi face to face dengan para pengambil kebijakan ini. Maka yang perlu dipertimbangkan tadi check and balance-nya, kemudian unsur justice juga. Adakah keadilan dalam perubahan amandemen tersebut, ya? Kita mensinyalir misalnya jika sudah khawatir sejak awal bahwa pemilu kita tidak akan berlangsung dengan baik dan perlu ada pimpinan tertinggi untuk menghandle itu. Nah, pertanyaan keadilannya yang perlu kita tanyakan. Apakah ini adil untuk para peserta pemilu? Apakah ini adil untuk rakyat, para kontestan, ya? Bukan saja di eksekutif, tapi juga di legislatif untuk membicarakan ini. Nah, saya kira ujung-ujungnya kita sebenarnya ketika bicara amandemen, ujungnya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat itu bisa dicapai.
4 kali amandemen kita 99 sampai 2002 adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemilihan langsung. Kan itu salah satu filosofinya. Kalau semua diserahkan kepada pusat misalnya ya, menentukan bagaimana rakyat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira constant amandemen itu harus kembali kepada service delivery. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, apakah itikat untuk menjadikan MPR itu menjadi lembaga tertinggi korespon dengan service delivery ini? Jadi kita coba untuk melihat sekarang ini perdebatan sudah lahir juga di masyarakat yang pro dengan MPR menjadi lembaga tertinggi tadi ya, misalnya perlu ada kedaulatan yang lebih tinggi ya, dugaan yang luar biasa. Nah ini justru membuat kekhawatiran yang tadinya tidak ada kekhawatiran menjadi khawatir. Oh iya, apa benar ada dugaan pemilu tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Kalau itu menjadi alasan, karena ini salah satu argumen yang disampaikan, yang kita dengar paling tidak ya. Lembaga mana yang menunda? Apakah memang kita berencana menunda? Meskipun wacana menunda ini, pemilu ini kan sudah sejak tahun lalu saya pikir ya sudah ada wacana menunda ini dengan alasan COVID misalnya. Tapi kan COVID, insya Alhamdulillah kita bisa cope dengan COVID ini. Kita berhasil menyelenggarakan pilkada langsung di masa COVID sedang tinggi-tingginya, ya kita berhasil, ya seperti itu. Nah juga bagaimana ini argumen yang ada saat ini ya, bagaimana pengaturan konstitusi ya jika bagaimana dengan masa jabatan presiden, wakil presiden ya, anggota MPR ini masa jabatan nih, ya. DPR, ya semua DPRD, para menteri juga habis pada masa itu. Jika tertunda ya, ini menjadi apa namanya pro kon perdebatan yang perlu kita saling menguatkan. Nah, yang argumen yang sekarang ini yang menolak untuk MPR menjadi lembaga tertinggi ya, ini kembali tadi argumen pertama ya, kita tidak mengakar lagi pada alasan kita melakukan reformasi amandemen. Kan salah satu alasan amandemen kita sampai 4 kali itu adalah memperkuat sistem presidensial. Nah, kalau memperkuat presidensial dengan ada lembaga tertinggi tentu ya tidak seperti itu lagi. Nah, ada unsur tidak etis juga karena masa jabatan ini kan menjadi dipertanyakan, kan udah selesai, masa masih mau diperpanjang lagi. Ya kita harus legowo mengatakan termnya udah selesai, masanya untuk melakukan pemilihan ya dan memilih ide anggota DPR yang baru atau ide pimpinan di eksekutif legislatif yang baru atau bahkan terpilih lagi ya, itu kita berikan kepada rakyat. Nah ini juga terjawab dengan masalah misalnya keberlanjutan. Jika tidak ada lembaga tertinggi, bagaimana keberlanjutan jika terjadi masalah? Nah, kita sudah mengenal triumvirat itu. Nah, triumvirat yaitu jika ini saya mencari pasalnya khusus di undang-undang kita ya. Di mana nih pasalnya khusus? Nah, oke, triumvirat ini sudah kita masukkan juga di Undang-Undang 45. Jika presiden ini sebenarnya mewakili jika anything happen dengan pemilu kita, apa yang akan terjadi? Itu bunyinya sudah kita kenal. Jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, dia digantikan oleh wakil presiden sampai habis. Tapi ini kan selesai semua ya. Selambat-lambatnya dalam 60 hari MPR menyelenggarakan sidang. Nah ini kan ada sidang, ya. Jadi tidak perlu menjadi lembaga tertinggi, tapi sudah diatur juga bahwa tetap MPR mengambil peranan di situ untuk menyelenggarakan sidang. Jadi sebenarnya sudah bunyi. Saya kira para pemikir bangsa kita pada masa membuat amandemen yang 4 kali ini juga sudah memikirkan sampai ke sana. Jika terjadi sesuatu, ya MPR tetap segera bersidang, ya. Seperti itu. Jadi apa yang dikhawatirkan itu sebenarnya kita juga sudah mengaturnya dengan baik. Supaya ada diskusi, saya ingin menyimpulkan saja bahwa ada beberapa requirement atau tidak prasyarat sebelum kita ingin melakukan amandemen ya. Meskipun itu possibility-nya juga tinggi untuk bisa melakukan amandemen dengan sekarang unified government tersebut. Suara
eksekutif dan para legislatif kurang lebih sama, ya, sehingga lebih mudah memutuskan. Dan itu kita bisa lihat dari beberapa undang-undang yang lahir di masa COVID itu mulus-mulus saja terjadi, tidak banyak perdebatan seperti itu. Tapi ada yang harus dari beberapa studi, ya, supaya konstitusi ini bisa diterima atau apa yang dicetuskan oleh teman-teman dan atau elit ini perlu ada yang namanya multiple state high threshold of agreement. Perlu ada persetujuan tingkat tinggi untuk bisa melakukan ini. Ya, itu public consent tadi. Konstitusi itu memerlukan sistem, ya, sistem yang bisa merangkul semua pihak untuk menyetujui adanya perubahan itu. Dan dari case negara-negara yang melakukan perubahan konstitusi, mostly itu karena adanya public demand, tuntutan publik, ya. Jadi konstitusi kita yang berubah amandemen 1, 2, 3, 4 itu memang kita melihat sebagai public demand ketika after reformasi, ya, setelah reformasi 98 tuntutan membatasi masa presiden itu kan tuntutan rakyat, demonstrasi waktu itu, ya. Nah, ini tuntutan publik yang mana ini? Kira-kira yang kita bisa akumulasi untuk menjadi alasan seperti itu. Sehingga kesimpulan yang ini kayaknya belum ada kesimpulan ini. Oke. Kesimpulan ini bukan hal yang tidak bisa kita perbincangkan untuk melakukan amandemen undang-undang dengan mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi, tapi tidakkah ini kurang bijak untuk melakukannya di masa semua elemen bangsa saat ini sedang serius mempersiapkan pemilu. Kalau ingin melakukan amandemen, kenapa tidak pada masa yang sudah terpilih terbaru? Kan ini kan tinggal berhitung bulan sebenarnya kita untuk election. Supaya perhatian kita, semangat kita itu kemudian sama untuk sama-sama mempersiapkan pemilu 2024. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya share. Terima kasih, Mbak Nona. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Nurlia. Penjelasan yang sangat komprehensif, ya. Baik, terima kasih Prof. Baik, ini sudah ada pertanyaan begitu ya Bapak Ibu dari Pak Rido, ya. Dari Pak Rido. Sedang ramai dan jadi perbincangan hangat saat ini lembaga MPR menyuarakan keinginan atau gagasannya tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 buat mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan mengembalikan konstitusi sesuai nilai-nilai Pancasila demi kemaslahatan rakyat dinilai sulit dipercaya. Konteksnya saat ini rakyat menjadi jualan hangat terhadap keinginan bagi lembaga tertentu. Selain itu, lembaga tersebut lebih kepada mencari simpatik melihat kondisi yang ada, apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan hajat 5 tahunan, yakni pemilu dan pemilihan pilkada mungkin maksudnya, ya. Kami sebagai pemerhati birokrasi mengungkapkan kemunduran birokrasi benar apa yang disampaikan Prof. Syamsuddin Haris. Pada akhirnya kami rakyat ingin butuh perubahan nyata, bukan perubahan sistem yang nampak seperti pinta para penguasa. Mohon kiranya para narasumber untuk bisa memberikan pandangan terkait hal tersebut dalam kacamata profesi masing-masing. Terima kasih. Mungkin kita mulai dari Prof. Nurlia dulu. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Tadi saya mengakhiri bahwa bukan barang haram untuk membicarakan tentang MPR menjadi lembaga tertinggi. Tapi memang cukup bijakkah para pengambil kebijakan kita untuk menyampaikan hal tersebut di saat kita ini sedang mempersiapkan pemilu di tahun 2024 nanti. Energi rakyat, masyarakat kita sudah ke sana. Yang pertama. Terus yang kedua, benar sekali bahwa harusnya perubahan-perubahan itu karena adanya tuntutan masyarakat. Apakah masyarakat sebenarnya, kalau kita tanya masyarakat, dia mau sistem apa, mereka nggak terlalu peduli sistem apa. Yang mereka peduli adalah bagaimana besok saya bisa makan, bagaimana anak saya bisa sekolah, ya, bagaimana ketika saya sakit saya bisa mendapatkan perawatan. Jadi people concern itu adalah kesejahteraan mereka. Nah, apakah sistem yang ada sekarang ini cukup mensejahterakan mereka, dan itu menjadi pertanyaan, ya. Kalau kita melihat jumlah penduduk miskin kita malah nambah. Kalau kita menggunakan masih ukuran $2 per hari itu dianggap itu sudah tidak layak digunakan untuk menyatakan penduduk kita miskin atau tidak, ya, dengan $2 itu. Ya, nggak mungkin rakyat kita. Nah, kalau di atas menjadi $3,
jumlah penduduk miskin kita menjadi lebih 100 juta sekarang ya dari beberapa data yang Anda bisa search sendiri. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, di tengah masih banyaknya inequality ya di masyarakat kita ini, kesejahteraan itu masih dirasakan oleh baru segelintir orang. Kemudian kita ingin mengubah sistem. Nah, apakah itu let's say itu peka terhadap situasi yang dirasakan rakyat, karena malah khawatirnya dengan untuk mengubah ini menimbulkan riak yang lebih besar dan malah tidak kondusif untuk situasi bangsa saat ini. Saya kira kita bersabar saja sampai pemilu kita bisa tuntaskan dengan baik. Baik, lanjut langsung kita ke Prof. Saiful Mujani. Silakan Prof mengomentari komentar atau pertanyaan ini ya dari pemerhati birokrasi Pak Rido. Silakan Prof. Saiful Mujani. Baik, terima kasih Mbak Nona. Satu tadi yang kita sebut bahwa MPR sebenarnya dalam konstitusi yang kita punya sekarang, yang hasil amandemen 4 kali itu, masih punya peran penting, dan harus kita jangan lupa itu adalah bahwa dia punya wewenang untuk merubah undang-undang dasar. Ya. Jadi peran itu menjadi sangat penting dan itu fundamental. Gitu ya. Cuma tadi seperti Ibu Nurlia dan Mas Haris juga ini urgensinya apa gitu loh untuk melakukan amandemen itu. Ya. Bahwa MPR punya wewenang untuk melakukan amandemen ada di dalam Undang-Undang Dasar kita yang sekarang. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah urgensinya apa melakukan amandemen itu. Kalau tadi disebutkan bahwa rakyat tidak terlalu peduli dengan sistem politik kita, gitu ya, mungkin benar, dan rakyat lebih concern dengan kepentingan real yang mereka hadapi sekarang. Kita coba untuk menjawab apakah sistem kita ini cukup mengakomodasi kepentingan rakyat tersebut atau tidak, kan ke sana evaluasinya gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba gitu ya kita ingin merubah undang-undang dasar, ini bukan undang-undang nih, ini undang-undang dasar gitu loh. Tiba-tiba ada aspirasi itu muncul. Saya lihat Ketua MPR sih udah cukup sering bicara tentang ini, jadi bukan sekali kemarin saja. Nah, jadi oleh karena itu pertanyaan kita adalah apakah memang sistem yang kita anut hasil amandemen ini lebih buruk, gitu ya, jangan dibandingkan dengan yang ada di dalam imajinasi di surga, gitu loh. Bandingkan dengan apa yang terjadi, gitu, yang mungkin terjadi. Bandingkan aja dengan sistem parlementer tahun 50-an. Kalau rakyat concern-nya lebih dengan kesejahteraan, sosial ekonomi seperti begitu, bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 50-an, ya kan? Ketika itu ya sistem parlementer, dan bisa dicek di ini rata-rata tidak lebih baik dari sekarang. Okay. Kedua, ketika MPR sebagai lembaga tertinggi itu diberlakukan di zaman demokrasi terpimpin Bung Karno, bagaimana ekonomi kita waktu itu? Kita tahu semua kan gitu. Masalah. Jadi, saya melihat justru tadi saya tekankan bahwa potensial kalau kita kembali ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara, itu menjadi sumber konflik dan sumber instabilitas politik seperti tadi di awal saya katakan, dan itu menjadi sumber bagi
tidak stabilnya demokrasi kita, dan oleh karena itu menjadi sumber juga untuk terhambatnya pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat, pembangunan ekonomi, sebutlah begitu. Ya. Nah, pada zaman Soeharto, saya ulang lagi bahwa sistem parlementer, sistem MPR itu, MPRisme itu bisa stabil, bisa untuk melakukan pembangunan seperti di zaman Pak Harto 32 tahun, tapi harus berdampingan dengan otoritarianisme, dengan represi gitu. Dengan hilangnya banyak nyawa dan sebagainya dengan cara represi seperti itu. Nah, jadi di situ masalahnya. Dan itu pun tidak sustainable. Sustainable dalam pengertian tidak bisa bertahan Pak Harto juga gitu loh. Dengan cara represi itu, dengan cara maksa dan seterusnya demi alasan pembangunan atau apapun namanya, akhirnya jatuh juga. Gitu. Jadi tidak sustainable. Nah, kita bandingkan aja gitu ya. Jadi sistem parlementer yang udah kita pernah kita anut 14 tahun lamanya, kita punya sistem demokrasi terpimpin, kita punya sistem Orde Baru, sebut begitu, saya tidak menyebutnya demokrasi Orde Baru, sistem Orde Baru, kita bandingkan dengan sekarang. Ya, kalau secara kasar sih tentu saja sekarang masih banyak sekali kekurangannya, tapi kalau kita bandingkan dari waktu ke waktu, saya kira reformasi ini tidak membuat kita lebih susah gitu loh. Bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Angka rata-rata walaupun zaman Pak Harto ketika kita punya minyak banyak waktu itu, pertumbuhan ekonominya rata-rata lebih baik, rata-rata 6-7% mungkin begitu selama 30 tahun. Dan sekarang rata-rata 5-6% dari zaman dari zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Ibu Mega, sampai Presiden Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Jokowi, saya kira cukup baik gitu, dan kita menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia gitu sekarang. Jadi inilah hasil reformasi gitu loh. Banyak kekurangannya tentu saja, tapi kalau dibanding-banding, menurut saya ini tinggal perlu penguatan bukan pelemahan seperti yang diusulkan oleh bapak-bapak kita itu, yang potensial bagi saya itu menjadi sumber masalah. Karena apa? Karena kerja bapak-bapak namanya juga lembaga politik ya, MPR itu lembaga politik, DPR lembaga politik. Jadi dengan MPR punya wewenang sebagai lembaga tertinggi negara, bisa mengangkat dan memberhentikan presiden gitu ya. Itu potensial tiap hari akan terjadi upaya-upaya untuk menjatuhkan pemerintah, menjatuhkan presiden. Kalau kita contoh setelah reformasi, tapi amandemennya belum selesai, adalah Presiden Gus Dur sendiri. Lepas dari Presiden Gus Dur sebutlah ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita menganalisis sistem presidensial, nggak gampang menjatuhkan Presiden Gus Dur itu. Seperti Profesor Haris katakan tadi, prosedurnya rumit gitu ya untuk menjatuhkan itu. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas negara. Itu penting. Jadi presidensialisme kita tidak sebut, saya tadi dari awal mengatakan kita tidak punya raja. Kita butuh negara ini stabil. Yang simbol dan kekuatan yang bisa membantu stabilitas itu adalah presiden sebagai ganti raja, kan kayak begitu. Nah, bolehlah kalau pemerintahnya tidak stabil, tapi negaranya jangan tidak stabil. Jadi menurut saya kalau kita melakukan asesmen, mungkin saya sedang menulis buku ini Mas Haris. Jadi tentang kinerja demokrasi, studi perbandingan beberapa sistem yang ada dalam kita itu, kondisi berbagai aspek sosial ekonomi kayak apa pada zaman-zaman sistem yang berbeda-beda tersebut. Ya. Itu kesimpulan sementara saya mengatakan we are on the right track. Gitu. Tinggal kita perkuat gitu ya, bahwa kemudian misalnya
kita tidak pantang amandemen, justru amandemen dibutuhkan untuk hal yang tadi seperti Bu Nulia katakan, publik menuntutnya, itu satu. Kedua, kalau dari sisi kita gitu ya, yang agak spesifik mempelajari tentang konstitusi, kan sayang kalau Pak Jimli tadi minta membubarkan DPD, itu suara frustasi menurut saya. Ya. Jadi bukan suara yang sungguh-sungguh gitu loh. Karena udah jengkel banget karena DPD nggak punya peran gitu. Jadi menurut saya itu yang harus diamandemen gitu loh. Kita harus membela DPD. Saya secara ini pendapat saya, DPD memang harus difungsikan pada sistem yang benar gitu loh. Dia harus punya hak-hak legislatif dan seterusnya, bukan hanya sebagai apa ya? Saya nggak tahu tuh. DPD itu sekarang fungsinya kan nggak ada gitu. Itu menghabiskan uang negara, betul. Kalau Profesor Jimli marah dalam konteks itu bukan untuk membuat DPD menjadi apa seharusnya ada gitu, lebih kamera sebutlah kayak begitu. Jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu diamandemen. Saya juga setuju dengan ide misalnya ada kan menarik dari DPD mengatakan perlu calon independen, tidak hanya dari perwakilan dari partai politik gitu ya. Saya kira itu bagus kan yang kayak begitu. Jadi arahnya ke sana kalaupun kita mau melakukan amandemen, bukan mundur ke belakang, mempreteli dan mengancam stabilitas demokrasi kita. Mungkin Mbak Nona itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Lanjut ke Profesor Samsudin Haris. Silakan Prof. Haris untuk menanggapi komentar dari Pak Rido. Ya, terima kasih Mbak Nona. Jadi saya berpendapat bahwa wacana atau gagasan yang dimunculkan oleh Pak Bamsud ya, Bambang Susatyo dan kawan-kawan itu adalah wacana yang sangat tidak bijak. Tidak bijak. Kenapa tidak bijak? Sebab muncul pada saat yang salah gitu, bukan saat yang tepat. Itu satu. Yang kedua, usulan amandemen yang dikemukakan juga adalah usulan amandemen yang bagi saya tidak konsisten dengan pilihan skema presidensil. Nah, kalau kita mau konsisten dengan pilihan skema presidensil sebagaimana yang disepakati pada saat amandemen konstitusi, mestinya beliau mengusulkan konteks penguatan sistem presidensil, bukan pelemahan. Kalau kemudian Pak Bamsud dan kawan-kawan mewacanakan penguatan kembali majelis atau mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, loh ini kan justru pelemahan sistem presidensil. Kita kembali lagi ke sistem MPR atau semi parlementer itu. Jadi kita setback lagi, kita mundur ke belakang. Padahal yang dibutuhkan, sekali lagi kalaupun dilakukan amandemen konstitusi, itu kan penguatan presidensialisme. Penguatan itu antara lain misalnya, bagaimana supaya lembaga DPD itu punya fungsi atau punya otoritas legislasi. Sekarang kan DPD itu bisa kita anggap ya nggak ada fungsinya memang. Dipilih secara langsung dalam pemilu, tapi nggak ada fungsinya, nggak punya hak legislasi. Nah, kalau mau supaya sistem check and balances itu hidup, maka DPD itu mesti diperkuat, bukan dibubarkan. Bagaimana wacana yang dikemukakan oleh Pak Jimli.
Sebab sejauh yang saya baca disertasi sejumlah temannya pada saat amandemen konstitusi, sebetulnya sudah disepakati di pas 1 itu bahwa DPD itu akan memiliki sebagian wewenang legislasi atau sebagian hak legislasi, terutama berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan lain sebagainya itu. Namun ketika hasil amandemen itu disahkan, wewenang legislasinya malah nol, malah nggak ada sama sekali. Makanya saya selalu mengatakan DPD ini kan salah satu lembaga yang tidak jelas jenis kelaminnya. Dipilih secara langsung dalam pemilu, tapi tidak punya otoritas legislasi atau kewenangan legislasi. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, bagaimanapun wacana mengembalikan posisi MPR itu adalah suatu yang sifatnya setback. Kita melangkah mundur lagi ke belakang selama 25 tahun, kembali ke zaman Pak Harto. Saya bahkan sampai pada kesimpulan bahwa wacana atau usulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Bamsud dan teman-teman itu sebetulnya bersifat ahistoris. Kenapa bersifat ahistoris? Sebab GBHN, kemudian MPR pada zaman Soeharto itu seolah-olah sesuatu yang hebat. GBHN seolah-olah sesuatu yang mengakibatkan pembangunan ekonomi itu efektif dan seterusnya. MPR itu seolah-olah lembaga yang dibutuhkan dalam demokrasi kita. Padahal di balik itu yang berkuasa kan Soeharto pada saat itu. Dengan kata lain, GBHN itu sebetulnya bisa dikatakan ya semacam simbolik aja. Sama halnya dengan kedudukan majelis atau kedudukan MPR yang pada dasarnya semuanya dikendalikan oleh Pak Harto. Nah, ini yang dilupakan oleh Pak Bamsud dan kawan-kawan. Sehingga tadi saya menyebutnya sebagai ini semacam romantisme buta saja. Seolah-olah apa yang kita alami di masa lalu itu sesuatu yang baik. Padahal jelas-jelas sesuatu yang gagal. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Baik, ini sudah ada satu partisipan yang raise hands, Pak Zidni. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nona atas kesempatannya. Selamat siang Profesor semua. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Takia dari Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Kebetulan mahasiswa dari Prof. Nurliah Nurdin juga sudah dikejar-kejar buat tesis. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Soalnya terakhir ketemu Prof tadi soal tesis. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya sepakat bahwa memang bersyukur kita ada di negara yang stabil, sebagaimana disampaikan tadi sama Profesor Famujani, bahwa kita berkaca dari apa yang terjadi di Thailand dengan Partai Oren memenangkan pemilu tapi tidak menjadi Perdana Menteri dengan segala ketidakstabilannya, kita bersyukur bisa hidup di Indonesia. Hanya izin Prof. Haris, saya merasa ada satu hal yang menjadi penting di MPR RI yang tadi Prof. Haris sampaikan. Apa fungsi MPR selain sosialisasi? Menurut saya sosialisasi itu penting, Prof. Paling tidak waktu saya kuliah di Jogja, sebulan sekali saya ada, Prof. Itu sosialisasi MPR. Jadi tas dan transportnya bisa untuk memperpanjang hidup mahasiswa itu, Prof. Selama saya di Jogja itu, saya bahkan punya grup mafia seminar itu hanya untuk mencari itu, Prof. Paling nggak itu bisa mempertahankan hidup, lumayan 170.000. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, kita sepakat bahwa ide ini adalah ide yang bisa untuk ditahan.
Bahkan secara tegas Prof. Haris mengatakan untuk ditolak gitu. Hanya saya justru menarik dengan apa yang sampaikan Prof. Haris tadi, bahwa ide memberikan DPD kewenangan lebih berarti kan sebenarnya tidak harus revisi undang-undang dasar. Apakah mungkin ide yang disampaikan tadi Prof. Haris itu bisa kita tuangkan dalam undang-undang MD3? Kalau undang-undang MD3 rasanya 5 tahun sekali kita revisi, dan apa yang gagasan-gagasan ide, termasuk juga apa yang disampaikan Prof. Nurliah tadi terkait dengan check and balances, itu bisa kita tambahkan di situ gitu. Sehingga proposal mengenai revisi undang-undang MD3 apakah ini bisa jadi solusi, Prof? Ataukah ada proposal lain yang bisa ditawarkan oleh Prof. Saiful Mujani, Prof. Haris maupun direktur saya? Itu aja. Terima kasih Mbak Nona. Baik, terima kasih Pak Zidni. Langsung saja mungkin Prof. Haris untuk merespon. Oke, jadi Mas Zidni ya kalau nggak salah ya, sudah jelas memperkuat DPD tidak bisa hanya melalui Undang-Undang MD3. Kenapa? Sebab payung hukumnya, payung konstitusinya nggak ada. Tidak ada payung konstitusi yang memungkinkan Undang-Undang MD3 itu memberikan kewenangan kepada DPD dalam soal legislasi ya. Jadi itu jelas. Sebab di dalam konstitusi sendiri itu DPD itu hanya dapat mengusulkan undang-undang, hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang apapun. Nah, kalau hanya dapat mengusulkan, nggak usah menjadi anggota DPD, menjadi LSM pun bisa mengusulkan suatu undang-undang, kan itu masalahnya. Nah, sayangnya memang DPD sendiri tidak cukup tidak cukup tampil, tidak cukup kuat memperjuangkan ini. Dulu memang 10 tahun yang lalu DPD menghasilkan dokumen naskah amandemen konstitusi terkait penguatan DPD. Saya sudah baca juga naskah itu. Tapi yang salah di dalam naskah itu adalah bahwa DPD ingin menyaingi DPR. Ini yang nggak mungkin. Jadi DPD memiliki semua kewenangan dalam hal legislasi, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh DPR. Ini kan mustahil. Kenapa mustahil? Sebab yang dihasilkan bukan efektivitas, melainkan konflik. Yang terjadi bisa istilahnya deadlock, tidak akan menghasilkan undang-undang atau tidak akan menghasilkan kebijakan, sebab dua kamar parlemen saling berkonflik satu sama lain. Makanya yang paling tepat adalah DPD itu diberikan sebagian kecil kewenangan dalam hal legislasi, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan yang di sekitar itu. Dan itu wacana itu sudah didiskusikan, bahkan sudah, seingat saya, sudah disepakati juga dalam sidang-sidang PAH 1 majelis saat itu. Saya kira demikian, Mbak Nona. Baik, terima kasih Prof. Prof. Nurliah, izin menanggapi Prof. Monggo Prof. Ya, sepakat bahwa memang dan DPD itu sudah punya amandemen kelima itu sejak tahun kapan itu? Mereka sudah punya draftnya itu, ya. Jadi saya tadi membacakan alasan, ada 3 alasan penting tuh yang dikemukakan kenapa perlu amandemen, karena alasan GBHN ya, kita udah jawab itu. Nah, terus alasan kalau pemilu terjadi sesuatu gitu kan. Nah, itu alasan-alasan sebenarnya ya memang tidak urgent untuk saat ini.
Tapi kalau mau melihat bahwa ini fungsi DPD, justru memang itu yang harusnya menjadi salah satu alasan ya. Tapi once kita menyetujui untuk adanya amandemen, kita kan tidak bisa kontrol kalau bicara accountability tadi ya. Bagaimana kita bisa mengontrol para pengambil kebijakan ini bahwa certain isu saja yang penting itu yang akan diamandemen ya, karena akan banyak kepentingan untuk bisa mengubahnya silently gitu kan. Sama dengan perubahan konstitusi kita yang 4 kali tersebut. Jadi memang perlu amandemen untuk menguatkan. Dulu setahu saya ketika amandemen 4 kali itu, kita kurang lebih meniru sistem yang ada di Amerika, presidensial, dianggap presidensial yang paling kuat. Meskipun kita berbeda ya, dia federalisme ya, kita negara unitary, negara kesatuan. Tapi kalau kita menurut sana, misalnya salah satunya MK, dulu kan kita nggak ada Mahkamah Konstitusi ya, dia ada Mahkamah Konstitusi, kemudian kita adakan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menariknya sistem parlemen yang kita nggak tiru, tetap kita membuat seperti Senat ya, seperti Senat karena ada perwakilan DPD, perwakilan daerah yang 4 setiap daerah ya. Tapi yang aneh, kalau di Amerika tuh Kongres Senat itu semua undang-undang itu melalui skrutinasi namanya House of Representative, kemudian nanti dicek lagi oleh Senat. Seperti itu. Jadi fungsi Senat malah tinggi. Anggota Senat itu bisa sampai berkali-kali menjadi anggota Senat ya, sampai capek gitu loh. Karena ada masa pemilihan juga berbeda, ada yang sampai 6 tahun lah baru terpilih lagi, supaya ada yang menggantikan, nggak boleh tiba-tiba habis tuh anggota Senat itu. Itu prinsip mereka. Anggota Senat nggak boleh tiba-tiba habis karena nanti siapa yang mengawal. Maka ada cara mereka memilih, setengahnya dulu yang dipilih pada setiap election seperti itu. Nah di kita memang disayangkan bahwa DPD kita ini hanya bisa bersuara untuk isu-isu, menyampaikan saja untuk isu-isu lokal. Jadi fungsinya tetap ada Mas Haris, Mas Saiful untuk menyampaikan isu-isu lokal, tapi tidak turut mengatakan ya atau tidak. Nah saya kira ini memang perlu penguatan di situ. Tapi menurut saya, kalaupun bicara tentang ini, supaya tidak ada masalah-masalah akibat dari perubahan-perubahan itu, ya kita fokus saja saat ini mengamankan pemilu jurdil, ya, supaya masyarakat juga tenang gitu. Jadi saya kira pengambil kebijakan ini dengan bijak memikirkan bagaimana rakyat kita untuk bisa tenang, ya. Bagaimana kita buat kebijakan-kebijakan. Gak terlalu banyak juga sih tamu yang datang itu. Malah habisnya buat orang dalam. Ini sepertinya ada yang tadi sebelah kiri jalan ada Terima kasih Mbak Nona. Ada yang bocor. Siapa yang bocor nih? Sudah di-mute. Baik, terima kasih Prof. Nurlia. Silakan Prof. Saiful Mujani untuk menanggapi. Saya tidak ada, ini udah cukup tadi dari Mbak Nurlia. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin saya sedikit ya. Baik, Prof. Iya, mungkin pertanyaannya Prof masih di mute, Prof. Mute ya. Udah bisa ya? Bisa, Prof. Monggo, Prof. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah DPD itu dibutuhkan? Saya ingin menjawab bahwa DPD dengan sebagian fungsi atau wewenang legislasi yang dimilikinya tentu sangat dibutuhkan. Kenapa? Ini untuk mengimbangi DPR supaya ada mekanisme atau sistem check and balances antara lembaga parlemen. Dengan demikian kita bisa menghindari atau meminimalisasi potensi DPR sebagai super body, semacam itulah. Jadi kalau usulan Pak Jimli DPD itu dibubarkan, saya cukup khawatir juga, walaupun itu bisa menjadi salah satu pilihan gitu.
Mungkin itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan maupun pernyataan? Silakan raise hands atau ketik di kolom komentar. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Dari Pak Alfitra mungkin atau Pak Ferry? Cukup. Ya silakan Pak. Oh iya ya. Baik, apabila Ya tidak Bapak ada, ngomong aja Pak. Ngomong aja. dari Prof. Saiful, Ya. Pak Faris dan Prof. Nurlia. Ya, silakan Pak. Ada dari Pak Harjono, silakan Pak Ini Pak Harjono mau ngomong Pak. Silakan Pak Harjono. Pak Arjono boleh, Pak Arjono itu. Iya, silakan deh Pak. Boleh saya ngomong, Bu? Wah, Boleh, silakan Pak. monggo Pak. Masih. Monggo Pak. Udah lama nggak Menarik Pak Arjono nih. sekali saya mengikuti pembicaraan tadi, Bapak-Bapak sekalian, dan Ibu juga. Ada problem-problem yang sebetulnya ada hal yang ideal sih, apa yang disampaikan tadi. Tapi juga ada problem-problem yang kemudian dihadapi oleh panitia ad hoc, baik 1 maupun 3. Kebetulan saya menjadi anggota panitia ad hoc 1 sampai 3, seluruh perubahan saya mengikuti. Sebetulnya persoalan DPD ini adalah masih dipertahankannya MPR. Kalau MPR nggak ada, DPD nggak ada. Ini terus terang aja. Tapi persoalannya kalau itu kemudian MPR tidak diadakan, lalu siapa yang menjadi semacam konstituante dulu? Konstituante dulu, ya kan? Konstituante dulu kan berwenang untuk melakukan pembuatan konstitusi. Pada saat kita bicara perubahan dasar tanpa adanya MPR, maka siapa yang akan melakukan? Oleh karena itu MPR diperlukan. Tapi MPR diperlukan kalau nggak ada DPD ya tinggalnya DPR saja. Nah itu persoalan DPD. Jadi itu sudah kita pertimbangkan bagaimana sebuah konstitusi harus memuat tentang lembaga yang berhak untuk mengubah konstitusi itu. Sementara itu dulu kan menjadi kewenangan MPR. Memang kalau bicara tentang persoalan lembaga tertinggi, quote unquote tertinggi itu apa sih yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Kalau katakan saja MPR ini kemudian mempunyai hak untuk menentukan undang-undang dasar, kan sudah tertinggi. Sudah tinggi undang-undang dasar itu. Jadi kemudian pertanyaan timbul kalau itu dikembalikan untuk menjadi lembaga tertinggi. Kalau memang itu dikembalikan kepada undang-undang dasar yang lama, saya selalu contohkan bahwa praktek penggunaan undang-undang dasar yang lama itu adalah rezimnya Bung Karno, rezimnya Pak Harto. Itulah yang terjadi. Terulang dari waktu Gus Dur. Dan itu yang terjadi. Jadi instabilitasnya itu terjadi karena MPR itu kemudian merupakan lembaga seolah-olah dalam lembaga parlemen. Kemudian hal yang berikutnya, kalau kemudian MPR itu bisa memberhentikan presiden di tengah jabatannya, presiden di dalam sistem kita itu juga kepala negara. Apakah ada negara yang tidak punya kepala negara? Kalau negara tidak punya pemerintahan, tidak jadi masalah. Negara tidak punya kepala negara. Itu juga sistem yang kemudian timbul kalau kita kembali yang undang-undang dasar yang lama. Saya cuma dari segi hukum ya, saya sampaikan saja sebetulnya nggak ada undang-undang dasar asli dan tidak asli. Kalau asli itu gimana? Kalau yang lain berarti tidak asli. Padahal itu adalah diubah menurut ketentuan undang-undang dasar sendiri, pasal 37. Oleh karena itu perubahan undang-undang dasar 1, 2, 3, 4 yang saya sebut seri berkelanjutan satu paket itu adalah satu perubahan yang sah. Karena ada yang mengatakan bahwa undang-undang dasar perubahan ini bertentangan dengan Pancasila. Saya belum dengar Pancasila mana yang kemudian dilanggar. Ini hal-hal yang sifatnya sebetulnya debatable, tapi ini perlu klarifikasi sebetulnya di situ. Jadi kalau
DPD diberi kewenangan membuat undang-undang, berarti membuat undang-undang itu 3. Presiden di situ, DPR di situ, DPD di situ. Ya. Ini lebih tinggi daripada, lebih susah daripada membuat undang-undang dasar. Membuat undang-undang dasar MPR. MPR hanya DPR sama DPD. Oleh karena itu ini saya juga merupakan satu hal yang gimana ya, mau ubah undang-undang dasar kok minta izin ke presiden. Presiden merestui. Presiden nggak ada kaitannya dengan pembuatan undang-undang dasar. Ya kan? Ini hal-hal yang saya kira ini terus terang begini. Pada saat undang-undang dasar diubah, tidak banyak orang memahami keseluruhan dari sistem itu. Setelah itu berlaku, baru loh kok jadi begini, kok jadi begini. Dulu tidak begitu. Ini yang terjadi. Saya merasakan hal itu. Jadi jangan, saya mohon aja, jangan disebut itu undang-undang dasar asli. Kalau lawannya asli itu KW, kalau lawannya asli itu adalah palsu, itu semua nggak ada yang palsu. Semua dibuat secara sah. Dan persoalan menyebut amandemen, itu kita hindari. Karena yang ada di kita adalah perubahan. Amandemen itu istilah umum, tapi istilah di Undang-Undang Dasar kita adalah perubahan. Saya kira itu aja, dan saya sangat apresiasi pada apa yang telah dibicarakan, karena momentum perubahan masa reformasi itu bukan momentum yang bisa diulang. Kata Anja seperti itu. Dan itu pun sudah, saya tadi juga saya lihat apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan sesudah reformasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono, kasih. Suatu kehormatan ini bisa kedatangan Pak Harjono di diskusi Zoominar pada kali Terima kasih ini. Pak Harjono. Terima kasih Pak Harjono. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Baik, apabila tidak ada, dari narasumber sudah cukup? Cukup ya. Baik, Pak Alfitra tidak ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, cukup saya kira. Baik. Saya tidak tahu apakah ini bisa menjadi pendapat IP tentang penolakan MPR sebagai lembaga tinggi negara gitu. Baik, jadi kira-kira kalau misalnya bisa disimpulkan, ada beberapa hal di sini ya Pak yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, wacana mengembalikan MPR itu sifatnya atau mungkin dinilai setback ya, atau sifatnya ahistoris. Kemudian perlu juga dipertimbangkan ulang mengenai urgensi wacana MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Apakah kemudian wacana ini kompatibel di negara demokratik begitu? Atau apakah dengan menjadikan MPR lembaga tertinggi, kondisi negara akan menjadi lebih stabil? Kemudian yang poin ketiga di sini saya mencatat, apakah MPR diubah menjadi badan ad hoc saja, mungkin begitu ya, seperti Prof. Haris tadi sampaikan, sifatnya tidak permanen, mengingat MPR itu merupakan wadah sidang bersama antara DPR dan DPD yang kemudian sebetulnya pimpinan MPR dapat dijabat secara bergantian oleh Ketua DPR dan Ketua DPD begitu. Dan yang terakhir, perlu kajian selanjutnya terkait penyempurnaan amandemen yang lain. Dan tentu ada syarat akuntabilitas di sini seperti yang tadi Prof. Nurlia sampaikan dari para pemangku kebijakan untuk memenuhi tuntutan rakyat. Baik, apabila tidak ada tambahan dari Bapak Ibu, para narasumber maupun peserta participants, kita akhiri Zoominar pada kali ini. Kita sampai jumpa lagi di Zoominar berikutnya dengan edisi yang berbeda ya tentunya ya. Nanti akan kita buatkan seriesnya. Baik, kalau begitu saya tutup diskusi pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Harjono, makasih Pak Harjono. Saya ingin partisipasi. Bapak Ibu, jangan live dulu, kita foto bersama. Kalau ada kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Baik. Oh ya, foto bersama. Kita punya logo IP apa nih? Kalau logo foto IP. Gimana Pak logo IP Pak? Baik. Boleh dinyalakan. Terima kasih mengundang saya. Terima kasih Pak Harjono. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima Haris. kasih sekali lagi Pak Saiful atas tumpangannya. Terima kasih. Sampai Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Ya, oke. Mungkin bisa Ya, di-open. silakan. Foto bersama silakan. Dan open kameranya Bapak Ibu yang masih ditutup kameranya ya. Baik, 3. Silakan di-open dulu kameranya semuanya Bapak Ibu.
Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih Bapak Oke. Ibu. Ya, Terima kasih, sampai ketemu. Pak Arjono, makasih Pak Arjono. Terima kasih. Mbak Nona makasih luar biasa. Mbak. Sama-sama Selamat Pak. kembali. Terima kasih, Pak Saiful, Haris. ya, ya, Ye, Izin live Sami-sami. Bapak Ibu. ya, izin live. Live. Nggak bisa gitu, Pak.